warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Syarif. Saya dari kelas 03 pagi dengan NPM 242. Saya ingin menyelesaikan tugas dari Bunda Hajah Siti Aisyah. Langsung saja saya mulai. Perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional adalah salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Maka perjanjian internasional dimaksud sebagai sumber hukum internasional yang dimuat dalam pasal 38 ayat 1 dari sebagian sumber hukum internasional yang dimuat dalam pasal tersebut juga mengenai asas Pacta Sunt Servanda yang menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat dan harus ditaati. Perjanjian internasional menurut para ahli sendiri sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hukum antar negara. Yang kedua, perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antar negara maupun organisasi internasional. Yang ketiga, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu. Yang keempat, perjanjian internasional adalah perjanjian aturan hukum yang berlaku antar negara maupun etnis lain yang telah diberikan kepribadian internasional. Yang kelima atau yang terakhir, adapun dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibanding hukum publik. Bagian klarifikasi atau perjanjian internasional, ada beberapa klasifikasi perjanjian internasional, diantaranya yang pertama, menurut subjek perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian antar negara, perjanjian antar negara dan subjek hukum internasional, dan perjanjian antar subjek hukum internasional. Menurut jumlah peserta, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral dua pihak dan perjanjian multilateral atau lebih dari dua pihak. Menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional dibagi menjadi 3 tahapan: perundang-undangan dan ratifikasi, serta 2 tahapan perundang-undangan penandatanganannya. Menurut isinya, perjanjian internasional dibagi menjadi segi politik, segi hukum, segi ekonomi sebagai batas wilayah, dan segi kesehatan. Adapun fungsi dan tujuan perjanjian internasional, menurut M. Burhan Sani, perjanjian multilateral akan memberikan dampak pada lingkungan kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Fungsi perjanjian internasional itu diantaranya adalah berfungsi untuk sebagai negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa tersebut, akan menjadi sumber hukum internasional sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa, mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara. Adapun pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk nama tertentu yang di luar atau diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibanding hukum publik. Fungsi dan tujuannya untuk sebagai sarana mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang hukum internasional ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.